Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johar, salah satu peserta pelatihan pekerti gelombang 2 Universitas Bengkulu yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret sampai 3 April 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran real teaching pada mahasiswa S1 Keperawatan semester 5 dengan mata kuliah keperawatan komunitas 1 dan materi tentang konsep asuhan keperawatan komunitas. Berikut pemaparan materi saya selama 100 menit ke depan. Ya, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini ada Bapak Ibu ya, tetapi saya panggilnya teman-teman, nggak apa-apa gitu Bapak Ibu, karena bergabung nih. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya, meskipun dalam suasana Ramadan ya, berpuasa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi tambahan amal ibadah untuk kita semuanya. Mungkin alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya bisa membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, baik, berdoa selesai. Ya, sekali lagi yang sudah mendengarkan suara saya untuk bisa on cam, jadi nanti saya bisa mengenal ya satu persatu, karena selama ini kita berinteraksi dengan tertutup masker ya selama stase-stase sebelumnya, mungkin yang sebelumnya sudah bertemu dengan saya. Jadi pada siang hari ini mohon izin saya ingin ya lebih banyak berdiskusi ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Lebih banyak berdiskusi, lebih banyak sharing, lebih banyak mengingatkan atau refreshing terkait dengan asuhan keperawatan komunitas. Yang mungkin sebelum-sebelumnya tadi sudah banyak penyampaian materi ya terkait dengan materi-materi yang nantinya akan panjenengan semuanya gunakan sebagai bekal untuk praktek. Oke, saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu sekalian. Apakah presentasinya sudah muncul di layar masing-masing? Sampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun. Siap, matur suwun konfirmasinya. Oke, baik, pada siang hari ini nanti saya akan mencoba untuk mengulas kembali terkait dengan konsep asuhan keperawatan komunitas. Mungkin sebelum-sebelumnya panjenengan semuanya sudah sedikit banyak familiar ya, atau sudah sering mendengar apa itu asuhan keperawatan komunitas, atau mungkin dulu yang pernah praktek juga gitu kan. Ini hanya sebatas refreshing, jadi nanti sistemnya saya tidak akan ceramah panjang lebar, tetapi saya pengen keaktifan panjenengan semuanya untuk bisa mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Oke, baik, ini materinya yaitu tentang konsep asuhan keperawatan komunitas yang akan melengkapi materi pada siang hari ini, ya, rangkaian kegiatan untuk pembekalan persiapan praktek. Mungkin sedikit banyak sudah mengenal saya ya Bapak Ibu sekalian ya, karena sudah beberapa kali bertemu. Ya, ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri terkait dengan data diri saya. Ya, saya salah satu pengajar di keilmuan keperawatan komunitas yang nantinya akan mendampingi panjenengan semuanya untuk bisa mencapai kompetensinya, yes, di stase keperawatan komunitas atau di keilmuan keperawatan komunitas. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang saya banggakan pada siang hari ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya ya, meskipun ini kalau di Kudus sangat terik sekali ya, panas sekali. Mudah-mudahan di tempat panjenengan semua juga tidak seterik ini dan tidak mengurangi
semangat panjenengan semuanya untuk belajar. Ya, kita berdiskusi bersama terkait dengan materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Oke, ini capaiannya pada siang hari ini. Harapannya setelah kita berdiskusi, setelah nanti panjenengan semuanya menyampaikan apa yang harapan saya untuk disampaikan, nanti panjenengan semuanya mampu memahami proses asuhan keperawatan komunitas. Kalau kita berbicara tentang proses asuhan keperawatan, ya mungkin panjenengan semuanya karena sudah mengikuti di semester-semester sebelumnya ya, sudah banyak sekali keilmuan keperawatan yang sudah panjenengan ikutin. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang proses asuhan keperawatan, berarti kita berbicara tentang yang namanya mulai dari pengkajian atau assessment, kemudian diagnosis keperawatan, ya kan, ini salah satu kompetensi yang harus panjenengan semuanya miliki, ya kan, sebagai calon nurse profesional yang nantinya akan berperan sebagai care provider, kemudian sebagai leader atau manager, sebagai health promoter atau health educators, kemudian sebagai researcher. Ini bagaimana kita bisa atau mampu menegakkan diagnosis keperawatan berdasarkan dari hasil pengkajian yang kita lakukan. Kemudian setelah kita mengetahui atau menegakkan diagnosis keperawatan sesuai dengan keilmuan dalam ini adalah keperawatan komunitas, itu panjenengan semuanya nanti akan mampu menyusun yang namanya plan of action atau intervensi, ya kan, rencana tindakan keperawatan. Kalau sudah tahu ini loh masalahnya, kalau sudah tahu ini loh data-datanya, kita akan menyusun sebuah program, yaitu namanya program kesehatan komunitas, di mana nantinya program ini akan kita implementasikan dan kita evaluasi apakah program ini sudah tepat atau belum, berdasarkan dari kriteria atau indikator yang sudah kita tentukan. Oke, Bapak Ibu semuanya, apakah masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Oke. Silakan, saya harap teman-teman semuanya bisa melihat video yang saya putarkan. Ya, ini terkait dengan pastinya berkaitan dengan asuhan keperawatan komunitas ya yang akan dilakukan. Kemudian nanti saya akan secara acak meminta salah satu dari mahasiswa untuk menyampaikan kira-kira apa yang ada di video tersebut. Oke, apakah sudah siap semuanya? Oke, silakan teman-teman mau nyambi apapun nggak apa-apa, ya penting fokus dengan materinya. Jadi nanti kalau misalkan dapat rezeki saya panggil namanya, ya ini nanti saya akan sekalian presensi ya, mengecek kehadiran teman-teman sekalian ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pembekalan pada siang hari ini. Oke, ini saya putarkan video yang berdurasi 3 menitan ya kalau nggak salah. Nanti silakan bisa diperhatikan. Kemudian nanti setelah ini kita akan diskusi, ya kira-kira ada apa di video tersebut. Oke, kita cek sound terlebih dahulu ya. Suara videonya sudah terdengar atau belum, Ge? Teman-teman semuanya? Terdengar nggak suaranya? Saya cek dulu sebelum saya putar full. Terdengar. Dengar, oke siap. Oke, terima kasih responnya, luar biasa nih yang merespon. Oke, silakan bisa dilihat terlebih dahulu dan bisa fokus ke video yang saya tampilkan. Kami, tim dari Divisi Kesehatan, melakukan pemeriksaan kesehatan gratis pada tanggal 12 dan 15 Februari untuk menjangkau warga dusun Portal dan dusun Gronggang. Tujuan kami melakukan pemeriksaan gratis yaitu untuk melakukan screening penyakit tidak menular supaya dapat dilakukan pencegahan sejak dini. Tim kami terdiri dari dokter, perawat, dan komponen kesehatan lainnya serta tenaga bantuan dari puskesmas setempat. Alur pemeriksaan yang kami lakukan mulai dari warga yang datang, kami ajak untuk mengikuti kegiatan penyuluhan mengenai
mengenai COVID-19 dan PHBS. Setelah itu, warga masuk ke ruang pemeriksaan yang terdiri dari 5 meja dengan alur pada meja 1 untuk mendata identitas dan keluhan. Meja 2 untuk pemeriksaan tanda vital seperti tensi, nadi, pernafasan, suhu, tinggi badan, dan berat badan. Jika terdapat indikasi, warga diarahkan ke meja 3 untuk pemeriksaan darah sederhana meliputi pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan gula darah sewaktu. Konsultasi oleh dokter dilakukan di meja 4 serta pengambilan obat secara gratis di meja 5. Dari 100 warga yang hadir, 3 penyakit tertinggi antara lain adalah hipertensi, mialgia, dan dispepsia atau penyakit lambung yang kemudian datanya akan kami advokasikan kepada pusat kesehatan setempat. Hari ini adalah hari kedua pengabdian masyarakat Desa Sekayan. Kegiatan Divisi Kesehatan adalah sosialisasi dan pelatihan PPGD atau pertolongan pertama gawat darurat di tatanan rumah tangga. Materi yang dibahas adalah kejang pada anak, tersedak, perdarahan aktif, dan snake bite atau gigitan ular. Materi disampaikan oleh Dr. Samuel dan Dr. Dini dan diadakan di 2 tempat. Yang pertama adalah di SMP dan yang kedua adalah di SD. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, dibuktikan dengan kehadiran bapak atau ibu yang memenuhi ruang pelatihan. Kegiatan dimulai dengan ice breaking, pemaparan teori, dan praktik atau simulasi. Harapannya, setelah kami lakukan sosialisasi dan pelatihan, masyarakat akan menjadi mandiri dalam menyelesaikan masalah kegawat daruratan rumah tangganya masing-masing sesuai dengan prosedur yang tepat. Program kerja Divisi Kesehatan yang lainnya adalah penyuluhan stunting dan cacingan kepada ibu-ibu yang hadir di Posyandu. Kegiatan Posyandu di Desa Sekayan dilaksanakan selama 2 hari dan dilakukan di 3 tempat. Yang pertama adalah di Dusun Gronggang, yang kedua adalah di Dusun Semaran, dan yang ketiga adalah di Dusun Portal. Antusiasme dari ibu-ibu yang mengikuti Posyandu cukup tinggi, sehingga kami membantu ibu-ibu bidan untuk melaksanakan posyandu di bagian imunisasi dan juga pemeriksaan ibu hamil. Oke, baik, sudah fokus semuanya ya teman-teman ya, sudah mendengarkan dan menyaksikan video terkait dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya mungkin akan bisa menjadi salah satu contoh yang bisa teman-teman jadikan sebagai referensi untuk bisa menyelesaikan masalah yang kalian temukan di masyarakat, karena ini akan berkaitan dengan asuhan keperawatan komunitas. Oke, selanjutnya kita brainstorming terlebih dahulu. Oke, silakan sekali lagi kita aktifkan kameranya. Yang tidak diaktifkan nanti akan saya panggil untuk menjawab pertanyaan yang ada di brainstorming. Oke, dari tadi yang sudah teman-teman saksikan semuanya video terkait dengan proses. Ya kan, proses, kalau kita berbicara tentang proses berarti ada beberapa tahapan. Ya kan, proses untuk kegiatan, kalau tadi contohnya adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat ya, yang mungkin akan fokus kepada bidang kesehatan. Nah, ini tidak akan beda jauh dengan yang namanya asuhan keperawatan komunitas. Oke, saya ingin ada beberapa volunteer untuk bisa menjawab pertanyaan yang nantinya akan bisa dikaitkan dengan video yang tadi sudah saya tampilkan.
Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kalau sepengetahuan teman-teman atau misalkan sepemahaman dikaitkan dengan video yang tadi ditayangkan, kira-kira tahapan untuk proses asuhan keperawatan komunitas itu apa saja? Oke, silakan. Ada yang mau menjawab enggak? Silakan angkat tangan, sebutkan namanya. Nanti saya catat namanya. Saya kasihkan ke Pak Tri. Ada yang mau menjawab pertanyaan yang pertama? Kira-kira prosesnya apa saja nih dalam melakukan asuhan keperawatan komunitas? Izin menjawab, Pak. Oke, nah, saya catat dulu. Ini Mbak Sinta ya. Nggih, Oke, sebelumnya silakan Mbak Sinta. nama saya Sinta, saya mahasiswa Proksus dari RSUD Pati. Oke, siap. Langkah pengkajian komunitas, untuk langkah asuhan keperawatan komunitas sendiri diantaranya yang pertama yaitu kita melakukan pengkajian terlebih dahulu. Lalu setelah kita melakukan pengkajian, maka kita dapat menegakkan diagnosa dari pengkajian yang kita dapat. Setelah itu kita melakukan perencanaan, dan setelah itu melakukan pelaksanaan, dan yang terakhir untuk dilakukan evaluasi. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih. Bu Sinta tadi dari mana, Bu? Proksus RSUD Pati, Pak. Oh, RSUD Suwondo ya? Nggih. Oke, siap. Oke, luar biasa ya jawabannya ya, benar ya. Jadi kalau kita berbicara tentang tahapan, kan tadi sebetulnya ada clue di slide sebelumnya ya, bahwa ketika kita berbicara tentang asuhan keperawatan, proses asuhan keperawatan berarti kita melakukan pengkajian, kemudian setelah kita dapat data dan masalahnya, kita akan melakukan yang namanya analisis, kira-kira ini masalahnya apa dari data-data yang kita temukan. Setelah ada masalah kan nggak mungkin kita pulang nih ya kan, harus kita apakan nih masalahnya, harus kita selesaikan dengan cara intervensi keperawatan yang nantinya akan kita susun, kemudian kita tentukan indikator atau kriteria hasilnya, kemudian kita lakukan dan nantinya kita evaluasi. Benar nggak? Sesuai nggak dengan kriteria yang sudah kita tentukan? Oke, terima kasih Bu Sinta atas jawaban yang luar biasa. Oke, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan kedua terkait dengan keperawatan komunitas. Kira-kira kalau kita mau melakukan proses asuhan keperawatan komunitas, data apa saja yang perlu kita kaji atau kita identifikasi? Silakan, ada volunteer yang lainnya. Mungkin dari kelas reguler atau dari kelas Proksus. Silakan. Ada yang mau mencoba menjawab kira-kira data apa saja nih yang harus kita cari, harus kita temukan sebelum kita menegakkan masalah keperawatan atau masalah kesehatan yang muncul di masyarakat. Oke, kalau nggak ada saya random ya. Saya coba random. Oke, saya pengen mendengarkan suaranya Bu Nur Faizah. Ada nggak? Ada, Pak. Oke, siap. Ini dari reguler apa Proksus? Proksus. Oh, Proksus. Oke, silakan Bu Nur Faizah. Ini nggak apa-apa ya, bener salah atau bener nggak apa-apa. Nanti kalau udah bener semua ya nggak usah saya kasih pembekalan kan gitu. Ya kan? Silakan bisa dijawab sesuai dengan pemahamannya. Kira-kira data apa saja Bu Nur Faizah yang perlu kita kaji, kita identifikasi sebelum kita menegakkan atau menemukan masalah keperawatan? Apa ya? Yang kita... Oke, silakan Bu Nur Faizah. Sebisanya, satu juga nggak apa-apa, yang penting ada bunyinya nih, jadi saya benar-benar berinteraksi dengan teman-teman semua. Ya, karena kita sekarang pembelajaran. Bentar nih, ada yang betul lagi. Oke, silakan Bu Nur Faizah. Kira-kira data apa yang perlu kita kaji, Bu? Diagnosa keperawatan komunitas. Ya.
Terus hasil pengkajian intervensi keperawatan komunitas. Terus sebentar. Ada lagi? Kesepakatan dengan masyarakat untuk menentukan prioritas masalah dengan implementasi. Begitu benarkah, Pak? Siap. Saya ini dulu ya, saya tabung dulu ya. Saya bungkus Oke. dulu kesepakatan dengan masyarakat. Oke, terima kasih Bu Nur Faiza. Oke. Luar biasa. Sama-sama. Oke, saya pengen satu lagi. Oke. Ada yang mau berbicara? Boleh Bu Sri Barsini. Silakan Bu. Ini. Oke, silakan Bu Sri. Apa Bu yang panjenengan ketahui? Data apa aja yang harus saya kaji ya sebelum saya menentukan, oh iya ini masalahnya kayaknya stunting nih. Oh iya ini masalahnya kayaknya peningkatannya hipertensi nih masyarakatnya. Sepertinya Bu Sri sedang ada di pinggir jalan Pantura. Apakah ada masalah teknis, Bu Sri? Oke, sambil menunggu Bu Sri, kita coba ke yang lain dulu, nggih. Sambil Bu Sri membenarkan kesalahan teknisnya. Silakan ada lagi, Bapak Ibu, atau teman-teman yang lain? Atau saya random lagi nih? Oh, siapa nih yang bersuara? Izin, Pak. Izin, Pak, mencoba Oh, menjawab. Bu Ira. Oke, saya catat dulu Bu namanya Bu. Bu Ira. Silakan Bu Ira. Ini dari Proksus juga. Proksus RSUD Kudus, Pak. Wah, ini regulernya gimana nih? Ada yang mau menjawab. Silakan Bu Ira. Ini meliputi data demografi seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, terus tingkat pendidikan, seperti itu, Pak. Oke, siap. Ya, terima kasih Bu Ira. Oke, Ya, betul ya. sama-sama, ya. Oke, siap. Matur suwun. Nah, oke. Ya, betul sekali ya. Kalau kita berbicara tentang data, ya kan kira-kira data itu kan nanti yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk menegakkan masalah keperawatan. Kira-kira masalahnya apa nih, ya kan? Kalau tadi misalnya di video itu ada stunting, ada misalnya apa tadi ya, memberikan pelatihan gawat darurat yang mungkin mudah dilakukan oleh masyarakat, berarti di situ ada data yang menunjukkan bahwa di situ ada masalah. Sehingga si timnya ini merencanakan adanya penyuluhan stunting, kemudian ada pelatihan untuk PPGD, masyarakat dan sebagainya. Ya, itu menjadi salah satu aspek ketika kita mau melakukan yang namanya kegiatan atau program kesehatan berbasis masyarakat. Oke, terima kasih Bu Ira dan Bu Sri, meskipun tadi sempat ada masalah. Kemudian kita ke next questions. Ya. Kira-kira kalau kita mau melakukan tindakan keperawatan komunitas, bentuknya atau strateginya itu apa saja? Ya, saya kasih clue. Kalau kita di rumah sakit itu kan person to person ya, satu orang ke satu orang. Ya kan, kalau di komunitas seperti apa kira-kira strateginya? Apakah satu orang dengan satu orang seperti ketika panjenengan ada di setting klinis atau berbeda? Oke, silakan. Sebelum ke Proksus, saya pengen dengar suara yang reguler dong. Ayo, silakan yang reguler. Ada yang mau mencoba menjawab? Itu, Pak, mencoba. Oke, Itu dengan silakan. demonstrasi, seperti strategi demonstrasi. Oke, demonstrasi ya. Sa- Kira lagi ya. wes. Sama ini loh, apa? Apalagi Bu kira-kira Dengan strategi? pertemuan itu apa, Pak? Pertemuan, oke. Atau apa? Iya. Iya, betul ya, dengan pertemuan. Terus apa lagi kira-kira strategi?
Jadi yang membedakan keilmuan keperawatan di klinis dengan di masyarakat. Ada lagi Bu Ira atau cukup? Cukup, Pak. Oke, ya saya bungkus ya. Ada demonstrasi. Oke, terima kasih. Ada demonstrasi, ada pertemuan. Oke, benar ya. Ya, salah satu strategi ketika kita melakukan yang namanya tindakan keperawatan khusus adalah dengan demonstrasi. Benar, tadi kalau kita ngasih pelatihan kan demonstrasi. Pertemuan, benar. Kalau kita MMD, ya kita membahas sebuah masalah, kan kita harus mempertemukan kita dengan masyarakat. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ira. Menjawab, Pak. Oke, silakan. Bu Munjarotun, saya catat dulu. Bu Munjarotun, monggo. Strategi yang disampaikan tadi yang sudah saya lihat di video tadi diantaranya yaitu proses kelompok, Oke. Melalui pendidikan kesehatan, terus kita bisa bekerja sama dengan lintas sektoral. Oke. Dasar mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Iya, terima kasih Bu Munja. Bu Munja dari mana, Bu? Dari Poroksus PPNI Demak, Pak. Oke, Demak ya. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Munja. Ini semuanya dibabat habis oleh teman-teman dari Proksus ya. Itu oke, nggak masalah. Nanti harapannya habis ini yang dari reguler bisa mencoba untuk menjawab mengutarakan pendapatnya. Oke, terima kasih Bu Munja. Betul sekali ya yang disampaikan oleh Bu Munja terkait dengan apa saja strateginya untuk melakukan yang namanya imunisasi. Oke, proses berkelompok. Tadi saya sudah kasih clue kalau kita di rumah sakit person to person, satu perawat mengelola satu pasien secara standar kan seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti di masyarakat itu juga harus dibedakan sehingga jangan sampai nanti ada KMB rasa komunitas atau komunitas rasa KMB, anak rasa komunitas atau komunitas rasa anak atau komunitas rasa maternitas. Ya, sebetulnya kan mata kuliah ini memang kita letakkan di mapping di akhir perkuliahan atau di semester-semester akhir, ya hampir akhir. Karena kenapa? Ketika panjenengan semuanya terjun ke masyarakat, seluruh keilmuannya sudah harus expert. Karena nanti kalau di komunitas, bukan berarti orang komunitas itu pinter-pinter enggak, tetapi karena memang kita dituntut untuk menguasai semua keilmuan keperawatan, ya kan misalnya nanti jenengan ketemu anak diare kan nggak mungkin. Wah saya belum masuk stase anak, saya nggak bisa nih mengelola anak dengan diare atau dia DHF misalnya sampai shock, hipovolemik. Nggak mungkin nggak bisa kita kelola. Milih nggak, jangan saya nggak bisa. Karena setiap apapun yang kita lakukan atau posisi kita di masyarakat itu nanti masyarakat akan berpersepsi bahwa kamu adalah orang yang profesional. Sehingga ketika dia butuh bantuan, panjangan semuanya akan bisa diandalkan. Sama ketika nanti ketemu ibu hamil dengan risiko tinggi nih, preeklamsi misalnya, atau misalnya dia sudah kehamilan usia lebih dari 35 tahun misalnya, ya atau risiko tinggi lah istilahnya, atau misalnya kehamilan remaja yang ada faktor penyulit misalnya. Nah itu kan kita nggak mungkin memilih untuk tidak mengelola itu pasien, ya meskipun itu ada di masyarakat, karena kita sudah pintar dengan maternitas. Sama ketika muncul nih ada kebakaran atau banjir ya kan tiba-tiba kita sudah dibekali dengan keilmuan gawat darurat ya seperti itu. Kemudian kita nanti ketemu nih orang-orang dengan mohon maaf ya orang-orang dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, kan nggak mungkin nggak ada ya meskipun proporsi atau persentase kecil tetapi kemungkinan akan ada di situ gitu kan. Jadi kita nggak mungkin saya lupa nih SP1, SP2 ya kan. Kalau dia halusinasi harus diapakan, kalau dia misalnya waham harus diapakan, kalau dia isolasi sosial harus diapakan. Harus sudah paham. Ya kan? Jadi inilah kompetensi yang harus kita miliki ketika kita sudah terjun di masyarakat ya. All of condition will be happen. Jadi unpredictable condition itu akan terjadi sehingga panjenengan harus siap dengan konsekuensinya sebagai perawat yang diterjunkan di masyarakat. Ya karena nggak boleh tebang pilih, artinya semuanya kita harus selesaikan. Oke, kemudian the last question, silakan saya pengen yang reguler ya. Mohon maaf Bapak Ibu Proksus nanti kalau nggak ada baru saya berikan kesempatan biar yang reguler bisa bercerita. Nah, kira-kira untuk kita mengevaluasi kriterianya apa saja? Dikatakan programmu itu nanti yang kamu kembangkan di kampus itu berhasil itu ketika seperti apa? Oke, silakan. Ada yang mau menjadi volunteer?
Yang reguler, ayo yang reguler. Ini pada off cam semua nih, jadi saya tidak tahu nih. Jadi kayak penyiar radio nih saya ngomong sendiri nantinya. Oke, silakan yang reguler. Soalnya saya nggak begitu hafal nih. Beberapa hafal tapi beberapa tidak hafal. Oke, yang reguler silakan. Nggak perlu nggak perlu khawatir untuk salah ya, karena emang harus salah gitu ya. Ya kalau bisa sih bener gitu kan, kalau salah nggak apa-apa maksudnya. Oke, saya pengen mendengar suaranya Mbak Selinda Rizky. Apakah reguler? Jangan-jangan nggak ada orangnya nih, saya di Zoom meeting. Jadi laptop HP-nya standby tapi nggak ada orangnya. Halo Mbak Selinda, apakah bisa mendengar suara saya? Mbak Selinda? Oke, jangan-jangan ngantuk nih, tidur ya. Oke, saya random lagi. Ini sambil saya ngabsen ya, teman-teman ya. Kalau sudah kelihatan kameranya sih, saya sudah bisa langsung tulis namanya. Tapi kalau nggak ada kameranya, saya nggak bisa menulis nih. Alfiatur, ada nggak? Ibu atau Mbak ini, Alfiatur. Halo, apakah ada Mbak Alfiatur? Baik, tidak ada juga berarti ya. Oke, ada semua nih, berarti saya hanya ngomong ke beberapa orang nih yang hadir. Mencoba menjawab boleh tidak, Pak? Boleh, sebentar, ini namanya siapa kalau saya screen seperti ini? Bu Nur Aini lagi. Belum tadi ya, silakan Bu Nur Aini. Mbak apa Bu nih? Mbak, Pak. Kamu ya, Mbak, silakan Mbak. Kriteria evaluasinya mungkin terjadi peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku dari masyarakat. Oke, good, mantap. Perilaku, pengetahuan. Ada lagi? Ada lagi Mbak Nur Aini? Cukup? Cukup, Pak. Oke, ya benar ya. Salah satu kriteria ketika nanti panjenengan semuanya ya mengklaim bahwa kegiatan yang sudah panjenengan semua inisiasi selama 5 minggu nanti ya prakteknya ya, meskipun terintegrasi dengan keperawatan keluarga, itu panjenengan semuanya itu evaluasi ya kan. Setelah selesai panjenengan tinggalkan tuh masyarakat ya kan, nggak mungkin kan kita sepanjang waktu hidup kita ada mendampingi masyarakat itu. Ya kan? Jadi ketika kita tinggalkan, kita evaluasi itu benar-benar ada, ya paling nggak pengetahuannya meningkat lah. Ya kan? Betul apa yang disampaikan Mbak Nur Aini. Atau misalnya kalau bagus-bagus perilakunya meningkat, contohnya yang tadinya suka buang sama sembarangan, nanti sudah mulai bisa mengelola atau memilah sampah misalnya. Ini paling sering nih, ya dari saya zaman kuliah sampai mendampingi mahasiswa praktek, sampah ini menjadi primadona di seluruh masyarakat ya. Mau saya praktek di Depok, mau saya praktek di Bandung, mau saya praktek di Kudus, itu sama ya, masalahnya di sampah. Itu menjadi salah satu challenge. Padahal kita nggak punya ya keilmuan bagaimana kita mengelola sampah karena kita bukan keilmuannya ilmu lingkungan. Nah itu salah satunya tadi. Ya kan, bagaimana yang tadi disebutkan oleh Bu Munjaroto nih ya, bahwa kita harus lintas sektor. Nggak mungkin kita selesaikan dalam komposisi atau kapasitas kita sendiri. Jadi harus lintas sektor. Kita butuh siapa nih yang pintar? Ya kan, jangan kita merasa sombong bahwa kita bisa menyelesaikan semuanya, nggak bisa. Ya kan, kalau merasa bisa menyelesaikan semuanya, berarti panjenengan semuanya belum bisa menjiwai menjadi seorang perawat komunitas. Karena salah satu kompetensi atau target, skill, profil perawat komunitas adalah panjenengan mampu berjejaring atau make a relationship with the others sektor. Ya, jadi panjenengan semuanya bisa berjejaring. Oh, kalau misalnya bencana saya pengennya sama BPBD. Oh, kalau stunting saya kerjasamanya sama misalnya UMKM. Ya kan, yang pengelolaan makanan misalnya. Oh, kalau misalnya nanti masalahnya adalah kesehatan kerja misalnya, nanti di setting kesehatan kerja nih di pabrik, di home industry. Saya kerjasama dengan dinas perindustrian dan sebagainya. Tergantung dia butuhnya apa, masalahnya apa. Begitu, nggih.
Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan sementara? Boleh nambah apa tidak, Pak? Oh, boleh sekali, Bu Ira. Boleh Itu nambah. Pak, dapat memecahkan masalah yang ada di daerah situ. Oke. Untuk evaluasinya, terus yang mungkin juga dapat ini Pak, memberikan manfaat pada masyarakat. Oke. Tentang misalkan itu tadi perilaku hidup sehat, terus apa itu untuk pencegahan infeksi atau apa. Bisa Pak? Oh, bisa sekali Bu, benar ya. Benar sekali. Terima kasih Bu Ira, jawabannya luar biasa ya. Tambahan nih, selain perilakunya berubah, oke ini target kita nih. Ya kan mau nggak mau kita harus merubah perilaku secara ya. Kalau panjenengan nanti sudah mendampingi masyarakat lebih dari, ada beberapa referensi ya sebetulnya. Kalau saya membaca artikel-artikel itu, paling nggak perilaku itu bisa berubah ketika sudah 21 hari perlakuan. Berarti kan 3 minggu tuh. Apalagi panjangan nanti 5 minggu. Ada yang bilang minimal 3 bulan, ada yang bilang minimal 6 bulan. Ya kayak kita contohnya kemarin ya Bapak Ibu ya. Ya sekarang aja kita keluar kalau nggak pakai masker kayak ada yang kurang ya nggak. Ya padahal dari awal dulu pas kita pandemi awal gitu kan, kita merasa bahwa nggak nyaman ya, sesek ya. Terus gantengnya nggak ketok, kan? Cantiknya nggak kelihatan ya kan, mau pakai ginjal atau enggak juga nggak kelihatan. Ya kan mau pakai skincare juga kelihatan, terus ketutup masker pokoknya. Ya dulu ada yang namanya denial, saya nggak mau, saya nggak nyaman, ya kan. Kecuali yang mungkin panjenengan semuanya sudah terbiasa kerja di rumah sakit atau di vaskes, ya sudah terbiasa harus pakai masker. Tetapi kalau orang-orang awam masyarakat, ya kan, yang tadinya itu memang tidak ada kewajiban untuk menggunakan masker sekalipun dia keluar dari rumah hanya untuk beli misalnya. Arep blonjo ning ngarep ning tanggane kudu nggawa masker. Nah, itu kan sesuatu yang aneh kan gitu kan. Nah, tetapi dengan adanya pandemi yang bertahun-tahun ini, ya kan adanya pandemi yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ini, mau tidak mau kita terbentuk nih. Jadi otomatis arep nyetater semotor gitu ya, keluar pasti cari masker. Ya kan, pulang dari luar meskipun hanya bersihin nyapu jalanan gitu, kita langsung cuci tangan. Otomatis itu perilaku yang berubah, itu harapan. Terus tadi ditambah lagi dengan jawaban dari Bu Ira yang luar biasa tadi ya terkait dengan memecahkan masalah. Betul sekali. Ya, artinya gini, mungkin saya membantu untuk menjelaskan apa yang disampaikan Bu Ira. Bahwa ketika masyarakat ini sudah kita tinggalkan dan kita berpindah ke masyarakat yang lain, ketika masyarakat ini yang tadinya kita sudah dampingi, muncul masalah lain atau masalah yang sama dengan masalah ketika kita dampingin, mereka tuh udah pinter. Oh, nek ono iki kudune ngene. Wingi aku wis diwarai Pak Abu Hasan nih. Caranya gini. Oh, saya sudah diwarain sama Mas Debi nih, cara pengelolaan sampah. Kemudian cara untuk meningkatkan asupan nutrisi pada balita dengan stunting. Nanti ketika ada masalah itu muncul dan kita nggak ada, mereka sudah pinter. Terbentuk nih pola pemikirannya, oh saya harus seperti ini. Karena wingi wis diajarin. Nah, itu salah satu indikator keberhasilan kriteria evaluasi. Dikatakan berhasil ketika masyarakat, ketika punya masalah, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang kedua, adanya kebermanfaatan. Betul ya, benefits-nya. Ya kan? Setiap orang itu kalau nggak ada manfaatnya, pasti nggak mau melakukan apapun. Ya misalnya, Arab kuliah, ya misalnya Mas Devi Arab kuliah, kan, bentuk sangu. Nah, itu kan ada manfaatnya. Selain bentuk ilmu, kan gitu. Jadi kita itu mau datang ke kampus karena kita tahu bahwa kita butuh ilmu, kita butuh uang saku. Oh, ada manfaatnya. Ya, kayak mungkin siapa lagi nih? Contohnya Bu Karni nih misalnya, ya kan? Wah, saya pakai masker, biar kenapa? Biar nggak tertular, kok. Nanti kalau tertular saya harus isolasi sosial, nggak bisa ketemu anak saya, nggak bisa ketemu suami saya, nggak bisa ketemu keluarga saya dekem aja di kamar, makan juga dikirim. Kan bosen, 10 hari, 14 hari. Paham bahwa saya harus melakukan itu karena saya ada manfaatnya, saya nggak tertular nih. Bukan, contohnya seperti itu. Betul ya apa yang disampaikan oleh tadi teman-teman. Ada manfaatnya, bisa memecahkan masalahnya, bisa merubah perilakunya, syukur-syukur pengetahuannya meningkat. Itu yang oke. Kita masuk ke overview materi. Nanti di akhir saya akan memberikan case. Nanti panjenengan semuanya saya akan minta panjenengan untuk menyelesaikan case itu. Case-nya case real yang kemarin ada di praktek komunitas di kelas Ragen ya, kebetulan saya mendampingi. Itu real case-nya, nanti saya akan kasih data, panjenengan semuanya akan saya minta untuk apa data yang muncul, kira-kira masalah yang muncul apa, dan apa yang harus panjenengan semuanya lakukan.
Sebelum ke case, saya akan mencoba untuk overview kembali terkait dengan asuhan keperawatan komunitas. Oke, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep asuhan keperawatan komunitas, berarti kita memberikan pelayanan keperawatan profesional. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah berbicara tentang keperawatan komunitas, ini panjenengan sudah masuknya ke area spesialistik. Ya, artinya ini bukan lagi generalis, tetapi spesialistik. Artinya nanti kalau jenengan itu mau melanjutkan nurse spesialis, nanti akan bisa ngambil komunitas. Ya, seperti saya nih, ngambilnya keilmuannya komunitas. Tetapi nanti kalau jenengan masih generalis nurse, itu nanti jenengan akan mendapatkan pelimpahan wewenang dari nurse spesialis untuk panjenengan lakukan sebagai nurse generalis yang memiliki kapasitas yang mungkin sama dengan nurse spesialistik ya, untuk mengelola masyarakat. Susah-susah gampang ya Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin di sini ada yang dari Puskesmas, mungkin nanti kita akan mencoba untuk berdiskusi atau sharing experience-nya ya dengan apa yang pernah saya lakukan juga di Puskesmas gitu. Jadi luar biasa ya, produktivitas itu satu orang ya kan, mungkin tadi kalau nggak salah saya ada pernah melihat ya Pak Abu Hasan ya, ini Puskesmas nih. Pak Abu Hasan, halo. Dari mana Pak Abu Hasan? Puskesmas mana? Pak Abu Hasan ada, Pak Abu Hasan? Oke, sudah pakai ini ya, Mas, siap-siap pulang. Oke, masih di mute Pak, mohon maaf Pak. Masih suaranya masih di mute, belum diaktifkan suaranya. Oh, enggak Pak. Ya Pak Abu dari Puskesmas Demak ya kalau nggak salah ini. Demak 2 Pak. Demak 2, oke. Pegang penanggung jawab apa Pak programnya Pak? P2 Pak dan surveillance. Wah luar biasa, gue expert ya rasa tak ajari. Malah saya harus belajar dari Pak Abu. Oke, ya satu orang pegang P2P ya. Sama surveillance. Bayangkan ya kan, satu orang pegang satu masyarakat. Karena kalau puskesmas kita konsepnya wilayah kerja. Ya, nggak lagi kita mengelola satu pasien. Betul nggak Pak Abu? Ya Pak. Ya, oke. Ya terima kasih Pak Abu responnya. Saya mute lagi guys biar fokus. Oke. Ya, jadi kita memberikan pelayanan keperawatan profesional. Nah, ini sasarannya. Ya, sasarannya adalah masyarakat pada kelompok resiko tinggi. Resiko tinggi berarti dia sudah punya masalah kesehatan. Kalau dia rentan berarti sudah punya lebih dari satu masalah kesehatan. Ya, tetapi jarang ya masyarakat itu hanya punya satu masalah, jarang banget. Ya nanti mungkin kalau ini nanti kan prakteknya kalau di yang kelas reguler itu kan di Undaan ya. Ini salah satu wilayah binaan saya. Ya kan saya beberapa kali melakukan kegiatan penelitian di Undaan. Ya mungkin di sana menjadi salah satu lokus berbagai masalah kesehatan yang nantinya bisa panjenengan semuanya kelola. Ya kan bagaimana kita bisa memandirikan masyarakat bisa menekan masalahnya. Oke, ini harus yang risiko tinggi dan rentan, ini target untuk pembelajaran. Kalau masyarakatnya sudah wellness atau sudah sejahtera, ya nggak boleh kita berikan asuhan keperawatan. Meskipun di masalah keperawatan ada yang namanya bunyi diagnosisnya adalah health promotion atau health potensial, ya, atau diagnosis potensial atau health promotion. Kemudian apa yang kita akan lakukan yaitu mencapai derajat kesehatan yang optimal melalui apa ini? Ya, jadi upaya promotif yang sehat tetap sehat, upaya preventif yang dia punya resiko, misalnya kayak saya nih, orang tua saya ada hipertensi nih, ada DM nih, saya beresiko nih. Tetapi saya posisinya sekarang tidak sedang mengalami yang namanya hipertensi DM, tetapi saya harus menjaga agar saya tidak ngikutin apa yang ada di orang tua saya. Itu namanya preventif. Kemudian kuratif, sing wis loro, yang sudah sakit, ya kan? Ya kita obatin ya, kepatuhannya kita monitoring. Ya, pasien-pasien TBC yang harus minum obat 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan kalau MDR gitu kan. Pasien-pasien HIV yang harus minum obat sepanjang waktunya, pasien-pasien yang lainnya hipertensi yang long life treatment ya sepanjang waktu gitu kan, yang kronis yang lainnya. Itu kita lihat, kita monitoring kepatuhannya. Kemudian rehabilitatif yang sudah hipertensi ojo nganti stroke. Ya kan, yang sudah stroke ojo ngasih hemiparesa atau dia lumpuh itu rehabilitatif. Itu adalah tugas panjenengan semuanya sebagai perawat komunitas. Kliennya ya mulai dari individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Kelompok itu apa saja misalnya? Oh, kelompok nanti
paguyuban mbah-mbah lansia di posbindu atau posyandu lansia itu kita jadikan sasaran atau klien kita. Oh, misalnya posyandu remaja, nah itu agregat remaja kita jadikan sasaran. Oh, misalnya agregat anak usia sekolah, kita datang ke sekolah itu kita jadikan sasaran, kelompok anak usia sekolah. Ya, misalnya kelompok ibu hamil itu juga kita jadikan sasaran. Ya, tahapannya berdasarkan Stanhope dan Lancaster 2016 itu ya sama, pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Oke, ini pengkajiannya. Ya, pengkajian keperawatan komunitas. Ya, kita mulai, intinya pengkajian adalah kita mencari data-data yang nantinya akan kita jadikan sebagai data pendukung untuk menegakkan masalah keperawatan berdasarkan teori keperawatan. Selama ini di Indonesia kita masih mengacu kepada teorinya CAP, Community as Partner. Apa saja data pengkajiannya? Nanti kita lihat di slide selanjutnya yang berkaitan dengan pertanyaan tadi saya di slide brainstorming. Ya, data ini bisa kita peroleh kita secara langsung atau primary survey atau dengan tidak langsung atau secondary survey. Ya. Nah, ini data-datanya. Tadi menjawab pertanyaan yang kedua ya, data apa saja sih yang harus kita kaji? Ya kan? Ini yang harus muncul. Betul sekali tadi ada yang sudah disampaikan oleh Bu Ira. Ya. Jadi ketika kita mau melakukan asuhan keperawatan, kita harus tahu sejarahnya. Oh, undaan itu kalau nggak salah itu Glagahwaru ya, kalau nggak salah ya desanya ya untuk prakteknya. Nah, kira-kira Glagahwaru itu diseki rawa-rawa apa emang sudah menjadi pemukiman dari awal atau memang dulu itu daerah perbukitan atau misalnya alas atau hutan yang jadi pemukiman, itu kita harus tahu semuanya. Jadi karena itu resources yang nantinya akan bisa kita jadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalahnya mereka. Ya, kemudian demografi tadi dijelaskan oleh Bu Ira. Ya kan, ada umur, jenis kelamin, gitu kan, kemudian sukunya apa, rasnya apa. Karena nanti pendekatannya akan kita sesuaikan. Ya kan, mungkin karena ini panjenengan semuanya itu dari Jawa, terus praktik di Jawa mungkin tidak ada yang namanya transkultural nursing ya. Kalau saya dulu contohnya gitu ya, saya orang Jawa kuliah di Sunda, saya harus melakukan yang namanya transkultural. Ya, saya tidak mungkin memaksakan kebudayaan Jawa untuk saya implementasikan di kebudayaan Sunda yang mungkin berbeda. Ya, terus kemudian kerja lagi di daerah Jakarta ya dengan budaya Betawinya. Ya, saya tidak mungkin ya kan kekeh dengan apa yang ada di budaya Jawa, yang ada tepos liro, andap asot dan sebagainya, nggak bisa gitu kan. Model-model, mohon maaf ya, saya tidak meng-underestimate orang-orang yang ada di suku lain, tapi karakteristik orang Sunda misalnya, itu dia tuh tidak etos kerjanya itu tidak setinggi orang Jawa. Ya, jadi lebih ulet orang Jawa gitu kalau saya lihat tuh. Jadi kita harus ngikutin nih caranya mereka main gitu kan. Sama ketika di Betawi gitu kan. Mohon maaf saya tidak meng-underestimate, tetapi saya berdasarkan evidence ya. Orang Betawi itu sering sukanya ditinggikan. Ya kan, dia merasa superior bahwa dia tuh lebih pintar daripada saya, meskipun dia masyarakat biasa, saya tenaga kesehatan. Ya, tetapi karena mereka memang dari awalnya turun-turun seperti itu, memiliki konsep yang memang saya itu superior nih, orang Betawi ya, anak gaul Jakarta gitu kan, saya tinggal di ibu kota gitu kan, kota besar gitu kan, dia memiliki sikap yang superior. Dia merasa bahwa saya lebih baik daripada Anda. Nah, kita nggak boleh kekeh, ya kan? Yang namanya kita orang Jawa, saya orang Jawa harus kerja di Jakarta gitu kan, dengan saya harus andap asor gitu kan, tepos liro ya cocok gitu loh dengan kebudayaan Jakarta yang mereka mungkin lebih senang dihormati daripada mereka menghormati saya gitu kan, suku dianya masyarakat biasa. Itu adalah ras ya, berkaitan dengan ras. Kemudian tipe keluarga. Ya, kira-kira banyaknya keluarga seperti apa? Status perkawinannya. Apakah ada banyak yang janda, banyak yang duda, atau banyak yang belum menikah, atau sudah menikah, itu kita lihat semua. Statistik vital, kelahirannya, kematiannya, apakah ada tren peningkatan jumlah kelahiran balita atau bayi? Kok balita sih ya, bayi. Kemudian kalau kematian, kira-kira ada tren peningkatan kayak kemarin COVID, wah ternyata banyak nih tren peningkatan kasus kematiannya karena COVID. Nah, kita identifikasi. Ya, karena dengan data itu kita akan jadikan sebagai patokan untuk menegakkan diagnosis dan kita mengerjakan rencana gimana caranya biar penyebab kematian itu bisa kita minimalisir, meskipun ya kan kematian itu kan hanya Tuhan yang tahu gitu kan, tetapi kan kita bisa
benar-benar how to reduce, how to prevent, how to controlling, ya kan, penyebab-penyebabnya. Ya, progresivitasnya lah istilahnya kalau dia berkaitan dengan penyakit. Kemudian keyakinan, nilai norma agama. Misalnya jenengan nih, ya, Bu Siti Umaniyah nih kerja di Bali, ya kan, dimana di situ sebagian besar orang Hindu ya Bu ya, gitu kan, nggak mungkin. Dengan ajarin Bismillah ya nanti ditampar sama orang Hindu kan, gitu. Jadi kita harus tahu, oh kita lagi di mana nih, bukan? Atau misalnya Bu Ira nih di Medan yang notabene-nya banyaknya orang Nasrani misalnya, ya misalnya lagi pengajian atau diajarin pengajian kan nggak mungkin nggak relate, ya bukan di situ, ya. Kalau apalagi misalnya dia di hutan-hutan, mohon maaf, di Kalimantan gitu yang banyaknya masih animisme, dinamisme, dia tuh nggak ngerti Tuhan, ya, jadi dia hanya keyakinan, kepercayaan. Ya nggak mungkin ya kita ajarin, kita kasih dalil-dalil, ya Allah gitu kan, mesti takdir Tuhan dan sebagainya, kita kasih Al-Quran, nggak mempan. Ya kita harus bisa fleksibel. Gitu. Oke, ini saya cepatkan aja ya kan, karena saya pengennya nanti banyak diskusi. Ini yang tidak kalah pentingnya kita identifikasi adalah lingkungan fisik. Ya kan, bagaimana limbahnya, perumahannya, musimnya, kualitas makanannya, aksesnya. Kemudian pelayanan kesehatan, apakah di sana ada puskesmas di desa itu, kan? Terus kemudian apakah ada klinik, ada praktek mandiri perawat, ada fasilitas layanan sosial, misalnya panti-panti, mungkin ekonomi. Jadi kita identifikasi kira-kira di Gelagah Waru itu atau di Demak ya nanti ya, di Demak, di mana saya kurang tahu prakteknya, saya belum terinformasikan. Kira-kira apakah sebagian besar itu masyarakatnya adalah masyarakat yang menengah ke atas atau menengah ke bawah? Ini nanti kita sesuaikan Bapak Ibu, ya kan? Jangan sampai masyarakatnya menengah ke bawah kita ngasih kegiatan yang misalkan datengin artis nih, nggak mungkin, siapa yang bayarin, ya kan? Karena prinsip saya kalau jadi prokuntas saya nggak mau bayarin, ya kan? Resources ya di masyarakat kita lihat, ya kan? Kita harus benar-benar bisa gali, gitu kan? Kemudian transportasi dan keamanan kita lihat, apakah ketika misalnya Bu Nur Aini tadi itu ya misalnya mau ke pasar, biasanya jalan kaki naik motor sih, atau ada Gojek, atau pakai ojek online, atau pakai sepeda, kita identifikasi semuanya. Ya, kemudian ke puskesmas misalnya, apakah naik motor, jalan kaki, naik angkot, kan jadi sekarang naik angkot ya. Nah itu kita identifikasi semuanya. Itu adalah resources yang nantinya kita akan jadikan sebagai solusi ataupun malah menjadi masalah. Kemudian keamanan. Ya kan, apakah ada sistem keamanan atau siskampling di masyarakat tersebut, atau apakah ada, kalau di sekarang kan ada yang namanya Babinsa ya, Babin Kamtipmas, itu menjadi salah satu aspek keamanan di data pengkajian. Kemudian politik pemerintahan, ada nggak anggota parpol? Kalau ada kita manfaatkan Bapak Ibu, ya kita minta uangnya untuk kegiatan penganggaran kegiatan desa, gitu kan. Entah dia mau nanti promosi, dia mau kampanye, sekono urusanmu. Tetapi yang penting kamu keluarkan duit nih. Saya mau punya kegiatan nih, mau ngasih makanan, misalnya ada anak-anak stunting di undaan nih. Saya mau ngasih PMT nih, mau beli telur, mau beli susu, mau beli apalagi makanan-makanan yang bergizi, beras dan sebagainya. Ya, monggo lo mau kampanye tidak masalah. Yang penting lo kasih duit ke gue kan gitu. Nah itu salah satunya. Caranya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pemerintah. Apakah di desa yang tempat panjenengan semuanya praktek itu sudah ada yang namanya RT, RW, sampai ke desa. Kemudian komunikasi. Apakah misalnya di daerahnya, saya panggil lagi biar ini, Bu Sri Barsini misalnya, oh nah kalau misalkan ada orang meninggal masih pakai halo-halo dari masjid misalnya. Kan masih ada ya seperti itu ya. Misalnya mau ada informasi kerja bakti, pakai WA sekarang. Ya kan semua bapak-bapaknya itu udah bergabung di WhatsApp grup desa. Ibu-ibunya yang mau misalnya mau arisan sudah, atau PKK sudah bergabung di WhatsApp grup RW misalnya. Gitu kan nggak perlu kita ngasih undangan selebaran satu persatu kayak gitu. Kemudian pendidikan, apakah ada SD, SMP, SMA gitu kan, ada perguruan tinggi di daerah tersebut. Dan rekreasi, apakah ada tempat-tempat untuk bisa dijadikan sarana untuk berekreasi. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, ya kan, persepsi. Ya kan, ketika kita mau melakukan asuhan keperawatan, kita harus melihat persepsi kita sebagai perawat dan masyarakat. Ya, masyarakat harus paham apa kekuatannya dari mereka, apa masalahnya mereka. Ya kan, kemudian persepsi perawat. Ya kan, kira-kira kita mampu nggak menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Jadi kita harus saling bersharing persepsi. Ini yang penting.
Nah, kemudian ini sumber dan metode pengumpulan data. Ya, apa saja yang bisa kita lakukan? Kalau tadi secara langsung, kita bisa langsung survei. Nanti panjenengan akan melakukan yang namanya windshield survey. Ya kan, survei langsung tanya ke key person-nya. Oh, saya mau nanya sejarah, berarti nanya ke siapa? Ya nggak usah nanya ke anak kecil, nggak mungkin mudeng. Ya kan, Dek, dulu itu daerah Harak mudeng. Ya, harus menentukan key person-nya. Oh, misalnya Pak Kadesnya. Ya, totok-totok, Pak, boleh nggak saya wawancara beberapa informasi yang harus saya dapat. Sejarahnya, katanya. Ya, kalau nggak ada Pak Kadesnya, kita bisa tidak langsung dengan misalnya lihat profil desa itu. Laporannya, oh dulu tuh desanya tuh awalnya seperti ini, kenapa dinamakan Gelagah Waru, ya kan dulu daerahnya daerah, misalnya daerah rawa, atau daerah hutan, atau daerah apa, itu kita misalkan dari situ. Ya, kemudian kita bisa, primary bisa observasi, kita pengamatan, tadi ya kayak lingkungan fisik, kita lihat rumah si penduduknya itu, gitu kan, apakah permanen atau semi permanen, kemudian bagaimana pengelolaan sampahnya, dibakar atau ditimbun, atau ada yang ngangkut, limbahnya bagaimana dia buangnya ke sungai atau bagaimana keberadaan jambannya, bagaimana keberadaan ventilasi pencahayaan rumahnya dan sebagainya, kita observasi. Kuesioner bisa kita menanyakan pengetahuannya atau persepsinya, dan pemeriksaan kayak tadi di video ya, sebelum saya melakukan intervensi. Misalnya penkes tentang hipertensi, saya tensi dulu tuh masyarakatnya, saya periksa dulu. Ya, itu adalah primary, kita langsung dapat data langsung dengan kita melakukan yang namanya pengamatan. Kalau sekunder berarti saya biasanya Bapak Ibu, saya minjem profil kesehatan puskesmas, pasti dia punya laporannya. Ya, nggak usah repot-repot, ya kan? Nggak semuanya kita harus lakukan secara primary survey. Minjem laporan profil desa. Ya, kalau desa itu biasanya lebih umum, karena yang dilaporkan tidak hanya bidang kesehatan, tapi ada ekonomi, kemudian ada sosial dan sebagainya. Tapi kita tinggal lihat nih yang bagian kesehatannya saja. Atau profil dinas kesehatan sekalipun, ya kan kita lihat, ya kan seperti itu. Nah, ini contoh analisis datanya, boleh menggunakan ini, boleh menggunakan yang biasa panjenengan semuanya lakukan. Ya, ada masalah, etiologi, ada data, subjektif, objektif, boleh. Ini saya ambil dari buku IPKKI. Monggo seperti ini juga boleh. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini hanya pengantar. Nah, diagnosisnya Bapak Ibu sekalian, untuk sementara kesepakatan kami, kemarin saya kebetulan berkumpul dengan dosen-dosen keperawatan komunitas keluarga, di Bali itu kita dievaluasi nih. Ya kan, dan akhirnya kita menentukan untuk, oke, kita pakai Nanda dan SDKI. Ya, karena nanti ada beberapa kampus yang dia ingin mengirim mahasiswanya tidak hanya kerja di Indonesia tetapi di luar negeri. Artinya kita masih menggunakan. Tetapi kalau mau pakai SDKI boleh. Jangan lupa nih Bapak Ibu, kalau di SDKI kita mengenal yang namanya aktual risiko dan health promotion dengan formulasi yang berbeda-beda. Nah, ini masalah prioritasnya, ini yang membedakan. Selain masalah keperawatan, ini yang membedakan dengan keilmuan keperawatan yang lainnya. Mungkin kalau tadi di keluarga sudah disampaikan Bu Nana atau Bu Siska tadi ya terkait dengan prioritas scoringnya, bagaimana kita scoring untuk menentukan masalah keperawatannya. Kalau kita di klinis itu kan kita berdasarkan keluhan utama, ya enggak? Oh ini misalnya pasien mengeluh nyeri, ya sudah itu berarti masalah yang pertama, nggak boleh kita tawar. Tapi kalau di masyarakat nggak bisa, ya. Untuk scoring ini pun nanti kalau di MMD, ya di MMD 2, ya ketika kita memaparkan hasil pengkajian itu kita harus scoringnya dengan masyarakat, nggak boleh sendiri. Ya, jadi karena kenapa masyarakat itu punya yang tahu masalahnya apa yang mau diselesaikan pertama kali. Dilihat dari sini, ya. Risiko keparahannya, minat masyarakatnya, kemungkinan untuk diselesaikan, waktu, dana, fasilitas, sumber daya, dan tempat. Ini masyarakat yang tahu, yang paham. Jadi perawat nggak boleh semena-mena untuk menentukan itu, oh ini kayaknya pertama, ini kedua, nggak bisa. Karena yang tahu resikonya itu masyarakat. Ini kalau nggak diselesaikan, kira-kira gimana ya Bapak Ibu? Dampaknya apa ya? Misalnya sampah yang menumpuk nggak diselesaikan banjir. Nah, siapa yang akan mendapatkan konsekuensi atau dampaknya? Masyarakat itu sendiri, dia sudah mampu menganalisis. Oh, kalau sampahnya nggak diselesaikan, buangnya sembarangan, itu nanti dampaknya akan banjir. Kalau lagi musim hujan terus-menerus. Kemudian kalau misalnya sampahnya dibakar, gitu kan, nanti bisa menimbulkan ISPA atau asma misalnya, atau penyakit pernafasan. Kemudian yang kedua adalah minat. Ini adalah kategori atau indikator yang kedua.
minatnya masyarakat itu seperti apa, karena kita harus bisa memastikan masyarakat itu minat untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Kemudian waktunya bagaimana, kemudian kapan gitu ya, dananya ada apa enggak, ini yang penting Bapak Ibu. Saya selama praktek komunitas tidak mau mengeluarkan uang banyak-banyak. Ya, saya nanti biasanya akan melakukan yang namanya cari sponsor. Kayak saya dulu waktu di praktek komunitas, ya produk-produk itu biasanya akan memberikan sponsor. Misalnya dulu saya sempat berhasil minta uang ke Alkes misalnya. Atau misalnya mendatangkan Unlane. Mohon maaf ya, saya sebut merek nggak apa-apa ya. Unlane. Itu kan untuk cek, misalnya ketika saya di kegiatan dengan lansia, dia cek untuk kekuatan tulangnya gratis. Dapat produk gratis dari Unlane. Orang-orangnya. Kemudian saya pernah kerjasama dengan Pocari Sweat. Ya, ini saya mohon maaf sebut merek nggak apa-apa. Ya, jadi saya ngajuin proposal, boleh nggak saya dikasih minumannya, produknya. Memang kebanyakan ada yang ngasih uang, ada yang ngasih produk. Ya, tapi kan lumayan ya daripada kita ngemodel ya beliin masyarakat itu produknya, kan ini kan kita kan nanti iuran. Kalau Proksus kan lumayan tuh, ya kan nggak apa-apa, uangnya banyak. Tapi kalau reguler kan kayak saya dulu kan ya kembang kempis kan gitu. Ya, jangan sampai nanti kita berpersepsi bahwa wah praktek komunitas itu ngabisin uang, enggak, tergantung kita. Pintar apa enggak mengelola jejaring tadi. Ya kayak tadi dulu saya pernah masukin ke Sari Roti, misalnya di Bandung ya waktu itu. Dapat tuh produknya sejumlah orang yang nggak hadir. Ya kita bisa bohong aja, bisa berapa yang hadir kita bilang aja 200, kasih 200 pack. Tapi nggak boleh dijual ya. Dan ke Sostro pernah tuh dikasih 200 pack. Jadi kita nggak perlu repot-repot nyari konsumsi, itu contoh realnya. Ya yang pernah saya lakukan. Jadi memang kita membuat proposal kegiatan. Ya mungkin kalau teman-teman reguler atau teman-teman Proksus yang pernah ikut organisasi, aplikasikan di sini gitu ya, bikin proposal kegiatan, masukin ke sponsor gitu kan, masukin ke UMKM, masukin ke parpol tadi yang saya bilang ya, minta uangnya sehingga kita bisa menjalankan program komunitas dengan leluasa. Fasilitas ya, sumber daya dan tempatnya. Nah, ini masalah keperawatannya Bapak Ibu sekalian, nanti panjenengan bisa baca sendiri. Ini yang menjadi kesepakatan kita bersama dengan dosen-dosen keperawatan se-Indonesia. Yang muncul hanya ini saja ya Bapak Ibu. Ya, nanti juga UKOM itu hanya ini saja. Masalah keperawatannya, jadi jenengan hanya lihat ini saja. Ya, batasan karakteristiknya apa, data mayor minornya apa, ini yang panjenengan semuanya pahami. Tidak perlu kemana-mana, karena ini akan keluar nanti di soal UKOM. Nah, ini prioritas perencanaannya. Ya, kita harus berorientasi pada health promotion, ya, kemudian disease prevention, kemudian health maintenance, sama crisis management. Itu berdasarkan Stanhope dan Lancaster 2016. Kemudian apa ya kita bisa jadikan patokan untuk menentukan prioritasnya selain tadi pakai scoring, ya kan? Kita melihat kesadaran masyarakatnya, motivasinya, kemampuan kita sebagai perawat yang akan menyelesaikan atau membantu menyelesaikan masalah masyarakatnya. Kemudian ketersediaan kira-kira nanti kalau saya stunting mau kerjasamanya ke siapa? Ada nggak kira-kira pihak ketiganya? Kemudian yang paling penting adalah beratnya konsekuensi jika masalah tidak diatasi. Ya ini kurang teratasi ya. Jadi ini yang penting. Wah ini kalau sampahnya nggak dikelola dengan baik, lama-lama ini jadi banjir nih. Nanti kalau banjir siapa yang rugi? Kita sendiri. Nah, ini menetapkan sasaran dan tujuannya. Jadi pakai SMART ya Bapak Ibu, spesifik, measurable, achievable, kemudian realistic dan timely. Ya, berdasarkan NOC ataupun SLKI. Kalau kita di keperawatan ya, silakan bisa dilihat SLKI masing-masing, standar luaran keperawatan Indonesia. Ya, jadi kita benar-benar harus ini ya, dapat diukur, ada batas waktunya, berorientasi pada kegiatan, kemudian menggambarkan tingkah laku terakhir tadi ya, sampaikan oleh Bu Nur Aini tadi ya, sama Bu Ira, ada perilakunya meningkat, kita bisa ukur tuh perilakunya, pengetahuannya meningkat, kita bisa ukur. Ya, kalau panjenengan semuanya nanti kok menyimpulkan ada peningkatan pengetahuan, itu harus dengan bisa definisikan secara operasional. Ya kan, dari apa ke apa, itu kan meningkat. Kemudian bisa memecahkan masalah, itu bagaimana kita ukurnya, harus terukur intinya mah ya kalau kita mau melakukan yang namanya evaluasi berdasarkan tujuan. Jadi tujuan ini yang nantinya kita jadikan sebagai bahan untuk evaluasi. Kalau kita ke Semarang ya nanyanya kita harus nanya ke Semarang caranya gimana, jangan sampai
tujuan ke Semarang, kita nanya gimana caranya ke Demak kan atau ke Jepara kan beda. Gitu. Nah, ini menentukan rencana intervensi ya. Nanti ada di plan of action ya Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar ketika saya bimbingan ke Lahen gitu kan. Kalau di sebelum MMD 2 itu kita membuat plan of action. Ya kan, di situ kita tentukan kegiatannya apa, kemudian bentuknya seperti apa, sasarannya siapa, kapan gitu kan. Kemudian mau di mana, pakai dananya siapa, kemudian siapa yang bertanggung jawab itu kita tentukan. Ya, nanti kita rapatkan ketika MMD 2 dengan masyarakat. Ya, ketika kita memaparkan ini loh masalahnya, yuk kita bareng-bareng cari solusinya. Nah, pas cari solusi itu panjenengan semuanya dengan masyarakat bersama-sama bernegosiasi untuk menentukan plan of action-nya seperti itu. Nah, ini contoh untuk perencanaannya, boleh seperti ini, boleh seperti yang biasa ya, ada nesting diagnosis, ada luaran, ada intervensi, boleh, monggo silakan bisa ditentukan. Nah, di bagian implementasi, ya, tadi yang sempat saya tanyakan, yang sudah berhasil menjawab tadi ada Bu Ira sama Bu Monja, ya kan? Strateginya apa? Harus proses kelompok. Ya kan, proses kelompok, kemudian kita harus melakukan health promotion dan kemitraan. Ya, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di SLK tadi atau di luaran tadi. Nah, ini evaluasi. Ya kan? Evaluasi adalah kita menilai apakah intervensi yang kita lakukan sudah mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Itu yang penting. Ya, jadi intinya seperti ini ya. Intinya luaran A, B, C itu tercapai atau tidak. Mungkin sama seperti di klinis ya. Ketika kita menyatakan bahwa masalah teratasi sebagian, tidak teratasi itu kan kita bisa mengacu dari luaran atau kriteria yang sudah kita tentukan. Ya, jenisnya ada dua, formatif dan sumatif. Kalau formatif itu biasanya sesaat setelah kita melakukan tindakan keperawatan kita evaluasi. Biasanya kalau di dokumentasi keperawatan itu ada di tabel implementasi nggih Bapak Ibu. Ya, itu kan di situ ada tindakannya apa, responnya bagaimana, itu adalah evaluasi formatif. Evaluasi yang bisa kita lakukan sesaat setelah kita melakukan tindakan keperawatan. Kemudian evaluasi sumatif. Sumatif adalah di akhir. Misalnya kalau jenengan menentukan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama. Nah, ini kalau di keperawatan komunitas tidak mengenal 3 kali 24 jam lagi. Ingat ya, tapi pakai hari. Ya, misalnya 7 hari atau 14 hari kegiatan atau pertemuan misalnya. Kalau kita mau melakukan pencast misalnya, tergantung nanti intervensi apa yang kita lakukan. Ya, disesuaikan. Ya, satuan waktunya, bukan semuanya dihitung dengan 24 jam, karena kita tidak mendampingi pasien di masyarakat 24 jam. Gitu nggih. Kemudian nanti kalau misalkan di prosesnya juga, di evaluasinya juga itu ada yang namanya evaluasi struktur, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Itu nanti kita akan bahas lagi ketika pembimbingan sebelum MMD 3. Ya, MMD 3 itu kan panjenengan menyampaikan apa yang sudah dikerjakan dan bagaimana hasilnya. Nah, pas pemaparan hasil dan evaluasi itu kita menyampaikan evaluasinya. Nah, ini kriteria yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Gitu kan? Kita melihat relevansinya, ya kan? Relevansinya apakah tujuan program tercapai. Ya kan? Tujuan program itu kita sesuaikan dengan kebijakan yang ada di desa. Oh, di desa ini lagi sedang ngomongin tentang stunting. Oh, atau lagi sedang ngomongin tentang sampah atau PTM atau lansia misalnya. Tergantung. Nah, ini menjadi salah satu peluang untuk kita Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Dengan adanya spesifikasi atau crucial issues atau specific issues yang dikerjakan oleh desa itu kita bisa masuk ke situ. Ya, saya dulu biasanya gitu. Suka mencari-cari kesempatan. Saya nanya ke desa, Pak, ada program apa nih yang boleh kita bantu? Ya kan? Nah, itu kan senang tuh desa, pasti senang banget gitu kan. Mereka merasa bahwa programnya terselesaikan, kemudian kita juga target kuliah kita juga terselesaikan. Jadi win-win solution atau mutualisme. Ya, tapi ingat, ya kan? Selalu saya bernegosiasi. Ketika saya ke desa, saya bilang kayak gini. Tapi anggarannya dibantu sama desa loh Pak, gitu kan. Saya bantu untuk eksekusinya, gitu. Jadi kesepakatan. Karena desa itu sekarang punya APBD Bapak Ibu.
yang bisa kita manfaatkan. Ya, manfaatkan dalam arti positif ya, bukan bermanfaatkan dalam hal negatif, tetapi yang artinya positif. Kemudian efektif. Ya kan, apakah program ini efektif untuk menyelesaikan masalah? Bagaimana dengan pembiayaan programnya? Ya, tinggi atau rendah? Kemudian outcome dan impact-nya. Bagaimana indikatornya, apakah tercapai atau tidak? Dan yang paling penting tadi adalah keberlanjutan. Ya, ini nanti relate dengan tadi ya, pernyataan dari Bu Nur Aini atau Mbak Nur Aini tadi. Ya, masyarakat mampu memecahkan masalah. Ya, dan dia merasakan adanya benefits atau manfaatnya. Nah, ketika kita bisa meyakinkan bahwa ketika kita sudah selesai melakukan asuhan keperluan komunitas dan masyarakat itu dia bisa well manage, artinya bisa maintenance atau sustain dengan apa yang sudah kita lakukan, berarti kita berhasil. Ya, yang membuat berhasil program komunitas itu bukan karena besar tidaknya, gemebiar tidaknya ketika kita praktik, tetapi setelah itu apakah masyarakat mampu menduplikat atau mencontoh apa yang sudah kita lakukan selama kita melakukan asuhan keperluan komunitas. Oke. Nah, ini daftar pustakanya Bapak Ibu sekalian yang nantinya bisa diacu sebagai referensi utama. Nanti kalau panjenengan semuanya mau memberikan referensi tambahan juga tidak masalah ya. Jadi ini referensi pertama yang kita sepakati, nanti tinggal ditentukan. Oke, sebelumnya saya cek ombak dulu nih, apakah masih pada standby? Masih, Pak. Masih, alhamdulillah ya. Nanti saya cuma dapat haus tok nih, jangan-jangan gitu kan. Yang lainnya selain Bu Muja, saya pengen tahu. Saya stop share dulu lah. Iya, masih, Pak. Oke. Yang lainnya, boleh nggak yang bisa di-on-cam-kan? Saya pengen tahu nih, yang lain. Dengan sampai saya hanya ngomong sama Bu Muja sama Bu Dwi Yuliati tok. Ya. Jadi kayak privat nanti. Coba yang lain. Oke, Bu Sri sudah muncul, Bu Karni. Wah, kulkasnya luar biasa ya, Bu. Besar sekali. Terus Bu Sinta, Mas Debi, yang lain kemana nih? Bu Ira, ya nggak apa-apa sambil ngagoler ya, kalau bahasa Sundanya mah ngagoler sambil main. Oke, nggak apa-apa, yang penting kan mendengarkan dan mencerna apa yang saya sampaikan. Oke, ini yang lain mana nih? Saya nunggu nih, sebelum saya lanjut ke... Oh, Pak Agus sudah muncul ya. Oke, Mbak Intan, Mbak Dina Aulia, saya absen nih. Saya laporkan ke Pak Tri nih. Febriana, ya Bu Febriana Wulandari. Yang lain mana nih? Saya pengen tahu, pengen lihat. Oke, Mbak Intan tadi sudah. Ini cuma slide 1 tok nih, padahal ada 3 slide. Pak Abu, ya. Bu Hikmah, Uma, Mbak Aprilia, Ahmad, Inilah Sari, oke, Siti Nur Alfifa. Saya pengen tahu lagi, Bu Yunia. Yuk, yang lain lagi, mana? Saya biar memastikan saya nggak ngomong sendiri nih, ya. Oke, sip. Terima kasih ya, sudah merespon dan sudah membuka kameranya. Meskipun sudah lelah ya Bapak Ibu ya. Sudah menahan haus dan lapar dari sejak subuh sampai sekarang. Ya, saya juga lelah sebetulnya. Ya, tetapi harus tetap semangat ya. Harus full charge terus. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini sudah selesai. Nah, ini terakhir. Saya pengen tahu. Oke. Nah, ini saya akan meminta volunteer lagi. Ada 3 pertanyaan dari kasus yang saya berikan. Ya, ini harusnya berkelompok sih ya. Tapi karena ini daring, saya susah ya membuat kelompoknya gitu kan. Nanti pengennya berkelompok, kemudian nanti menyampaikan hasilnya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita mencoba mentindaklanjuti ketika nanti saya datang ke desa masing-masing. Nanti kita coba benar-benar melakukan yang namanya case method. Oke, ini saya bacakan ya. Yang lain tolong fokus ya. Yang tidak on cam nanti siap-siap saya panggil ya. Jangan lupa on cam. Oke, ini real case ya Bapak Ibu. Ini real case dari kasusnya
kakak tingkatnya yang mungkin sekarang sudah lulus nurse kayaknya. Ya sudah kompeten karena kemarin baru selesai uji kompetensi nurse. Ya, kebetulan ini ada di kelas Proksus Sragen Bapak Ibu di Desa Newung ya di Kecamatan Sukodono di bawah wilayah kerja UPTD atau UPT ya. Puskesmas Sukodono Kabupaten Sragen. Ini kemarin, ini saya nggak nulis semuanya karena laporannya tebel banget kan, laporan saya kan tebel banget ya. Jadi saya akan melihat apa ya, case-case-nya saja, data-datanya. Oke, silahkan saya bacakan nanti pertanyaan pemicunya ada 3. Tentukan data fokusnya, tentukan satu masalah keperawatan yang muncul. Ingat ya, masalah keperawatan. Ya, tadi sudah ada di slide sebelumnya. Di sini. Bentar, saya kembali ke masalah. Nah, di sini. Ya, ini namanya masalah keperawatan. Nanti pilih salah satu. Ya, apakah dia masuk ke komunitas tidak efektif atau kesiapan. Kalau kita berbicara tentang kesiapan berarti ini sudah wellness ya Bu, Bapak Ibu, sudah istilahnya masyarakat sudah pinter. Ya. Tapi kalau yang coping tidak efektif ini aktual. Perilaku kesehatan juga ini aktual ya Bapak Ibu, meskipun belakangnya ada berisiko, maksudnya berisiko ini adalah perilakunya, bukan diagnosisnya. Kemudian defisit kesehatan itu juga aktual. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif aktual. Kesiapan ini health promotion atau potensial. Manajemen kesehatan tidak efektif ini aktual juga. Oke, ini clue-nya untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, ada coping, ada perilaku, kesehatan dan berisiko. Kalau ini kayaknya antara yang 1, 3, 4, 5, 7. Karena dia tidak kesiapan, karena memang ada masalahnya. Oke, kita kembali ke case. Oke, sudah muncul Bapak Ibu case-nya di layar masing-masing? Sampun nggih? Sampun muncul kasusnya? Oke, ya saya bacakan pelan-pelan jenengan sambil memahami. Ini kita latihan ngerjain soal hukum ya. Ya 11 12 atau apa ya, sekalian lah istilahnya. Nanti juga kayak gini nih Bu, soal hukum komunitas yang sering banyak tidak lulusnya, makanya kemarin kita dikumpulkan tuh ya di Bali dievaluasi iki janjane iki mahasiswa ra iso jawab iki gara-gara dosen apa mahasiswane sing ra iso gitu. Kita dievaluasi ya. Kita nanti akan seperti ini ya. Ternyata banyak Bu Munja nggak hanya mahasiswanya tenang ya. Dosennya juga nggak bisa ternyata karena memang banyaknya karakteristik background pendidikan dosen yang seharusnya kalau ngajar komunitas ya kudu wong komunitas gitu, nggak boleh ya kan. Mosok apa ngajari perawat saya ngajari arsitek ya ora oleh kan, nggak jadi perawat nanti kan. Itu contohnya. Jadi harus apple to apple. Itu kemudian dievaluasi. Kemudian kita juga dievaluasi kemarin, jangan-jangan si AI-nya nih di puskesmas, nih calon-calon nih Pak Abu Hasan dan kawan-kawannya di puskesmas, ini harus pintar komunitas. Nanti kalau saya naruh mahasiswa saya ke puskesmas Demak itu ya harus bisa dibimbing dengan benar. Karena mahasiswa profesi perawat itu nanti waktunya banyak di lapangan. Di lapangan. Jadi dosen nggak mungkin tiap hari mendampingi. Jadi ini calon-calon si AI ini Bu Munja, Bu Dwi, Bu Karni ini harus bertanggung jawab. Ya ikut bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan, mencerdaskan perawat-perawat selanjutnya seperti itu, jangan hanya tugas dari dosen. Oke, ini kasusnya Desa Newung ada di wilayah kerja Puskesmas Sukodono Kabupaten Sragen. Jumlah penduduknya 3.052 jiwa, lumayan ya satu desa segitu. Sarana pendidikan yang tersedia ada 3 SD. Kemudian semuanya mayoritas Islam, ada 7 masjid, 1 musola. Gitu cara bacanya ya, nggak usah dibaca semuanya. Jadi cara baca soal hukum juga gitu. Cari keywordnya. Ya nanti saya akan ajarkan pas mau pembekalan, tenang ya. Nanti akan ada strategi khusus karena ini saya nggak ngajarin untuk tips lolos hukum ya, tetapi ini mengajari untuk persiapan praktek di komunitas. Nah 7 masjid dan 1 musola, posyandunya 5. Ya kadernya 25. Oke, benar sesuai ya. Kemudian DB-nya 2 kasus. Ini dalam 1 tahun nggih. Dalam rentang 1 tahun. Kemudian ini apa ya? Sebenarnya kayak kurang deh ya, yang sebanyak 8 kasus ini. Kemudian DM-nya
59 kasus satu desa ya. Ada 8 sekian persen. Hipertensinya 56 kasus. Obesitasnya 33 kasus. PPOK-nya sebanyak 29 kasus. Stroke-nya ada 4 kasus. Asmanya 1 kasus. Ada CA mamai itu 1 kasus. Rumah tangga ber-PHBS-nya sudah lumayan nih, 99,33%. Kemudian jumlah sasarannya itu yang ASI eksklusif 32, tetapi capaiannya baru 53,125%. Baru 17 bayi dari 32 yang mempraktekkan atau mendapatkan ASI eksklusif. Jumlah BGM itu apa? Ya, bawah garis merah. Ya, yang ini berarti malnutrition, ya. Ada 24 balita yang masih gizi buruk. Kemudian kesehatan lingkungannya yang sudah memenuhi syarat sehat itu baru 36,69%. Rumah memenuhi syarat standar sehat. Akses minum air minumnya, itu yang sudah punya akses air minum itu 12,65%. Yang sudah punya akses sanitasi layak itu baru 35%. Yang sudah mempunyai tempat pengelolaan makanan, tempat pengelolaan makanan yang tidak memenuhi syarat hygiene atau tidak bersih itu ada 94,59%. Ya, kemudian yang punya jamban sehat, ya, jamban sehat ya Bapak Ibu, bukan jamblang cemplung, bukan jamban yang lainnya, itu baru 85%. Artinya masih ada 15% dia mempraktekkan buang air besar sembarangan. Kemudian ini terkait dengan keluarga berencana, itu yang aktif KB untuk pasangan usia subur baru 79,5%. Ya, yang menggunakan KB pasca persalinan baru 31%, kemudian yang baru 6,5%, kemudian PUS atau pasangan usia subur yang ber-KB baru 13,8%, baru 17 pasangan. Oke, ini case-nya. Pertanyaan yang pertama, silakan dari kasus tersebut kira-kira data fokus pengkajiannya apa? Oke, saya memberikan kesempatan untuk yang belum berbicara terlebih dahulu. Ya, tadi yang sudah, itu ada Bu Sinta, Bu Nur Faiza, Bu Sri Barsini, Bu Ira, Bu Munja, Bu Nur Aini. Itu yang baru berbicara di sesi yang pertama. Oke, silakan. Di sesi selanjutnya. Yuk, ini terakhir nih, slide terakhir sebelum kita terminasi. Semakin cepat menjawab, semakin cepat menyelesaikan. Ya, yang mau menjadi volunteer. Yang pertama dulu, nggak perlu menjawab 3 pertanyaannya. Yang saya tanyakan adalah data fokusnya apa? Sebutkan data fokus yang nantinya akan kita jadikan sebagai data dukung untuk menegakkan masalah keperawatan. Oke, kalau tidak ada saya random. Oke, siap. Siapa yang beruntung? Oke, ini saya akan melihat yang dari belakang, slide belakang ya, yang tidak muncul kameranya. Oke, sekalian saya absensi. Oke, saya coba pengen mendengarkan Mbak Rahma Salsabella. Apakah ada di ruang Zoom meeting? Halo, Mbak Rahma Salsabella. Oke, sepertinya nggak ada di Zoom meeting, tapi ada namanya ya. Ini kalau di luring berarti titip absen nih ya statusnya. Oke, selanjutnya saya pengen mendengar suaranya Pak atau Mas Yoga Angga Trinanda. Oke, silakan Mas Yoga atau Pak Yoga, ini Pak Yoga Angga Trinanda. Oke, sepertinya sama ya ini ya, titip absen juga. Oke, selanjutnya saya pengen mendengarkan suaranya
Ibu atau Mbak Yesi Indriani. Oke, nggak ada juga ya. Bentar, saya stop share dulu. Ya, ini saya penasaran ya. Ini jangan-jangan saya berbicara sendiri dari tadi ya. Oke, sekali lagi silakan saya beri kesempatan untuk on cam terlebih dahulu sebelum saya pilih lagi. Yuk, 1 menit saya kasih kesempatan untuk on cam. Saya nggak mau saya berbicara sendiri. Karena ini saya memberikan pembekalan untuk panjenengan semuanya. Ya, jadi saya nggak bercerita nih. Oke, yang lain yuk. Nanti kalau nggak on cam, nggak berbicara ketika saya panggil, berarti saya anggap tidak menghadiri di sesi saya. Ya, nanti terakhir saya akan sampaikan ke Prodi. Jadi bukan ancaman ya teman-teman ya, tetapi mencoba menghargai untuk menghargai istilahnya. Ya, padahal saya sudah memberikan keleluasaan ya, flexibility. Oke, siap Bu Nur Hidayati. Flexibility, monggo mau sambil ngemil boleh, mau sambil rebahan boleh, ya kan, mau sambil tiduran boleh, mau sambil minum boleh, kalau nggak puasa nggak apa-apa. Ya, yang penting fokus. Oke, saya coba panggil lagi. Ibu Dinda Ayu Kurniawati. Halo Ibu Dinda. Apakah ada di situ Ibu Dinda? Dinda Ayu? Ternyata tidak ada juga. Ya, saudara-saudara. Kemudian Aditya Ferry Anggoro. Mas atau Pak nih? Gimana Pak? Oke, siap. Ya, gimana Mas? Tadi dari case tadi, kira-kira data fokus apa yang bisa diambil? Ini saya share screen terlebih dahulu. Oke. Iya Pak. Yuk, Kalau nggak coba. salah tadi kurangnya pengetahuan pembuangan akhirnya Pak. Ini data fokusnya dulu, bukan masalah keperawatannya. Oh. Dari data, silakan panjenengan bisa melihat tampilan layarnya. Ini saya sudah share screen lagi. Kira-kira dari narasi ini, ya nanti biar teman-teman itu, saya kan harapannya ini kan UKOM-nya lulus ya, gitu kan. Jadi ketika UKOM itu kan yang bantu adalah diri sendiri, jadi biar terbiasa. Oke, silakan, Mas. Rumah yang belum memenuhi syarat sehat, Pak. Oke, apa lagi kira-kira dari data atau kasus yang ada di layar? Sanitasi, oke, good. Ya, saya catat dulu. Terus apa lagi, Mas? Terus Sanitasi, rumah tidak sehat, terus? itu Pak. Apa tuh? Sebentar. Ayo, sebentar mau minum apa mau membaca kasus nih? Lupa-lupa mau minum. Puasa kerbau ini Pak. Puasa kerbau, ya. Sama sapi ya, dan mangan di sapi. Yuk. Apalagi kasusnya banyak tuh, ya kan? Iya, KB. KB, oke. Terus apa? KB-nya ngapain nih? Masih sedikit, Pak. Dan seperti terkesan setelah melakukan persalinan baru melakukan KB. Oke, terus apa lagi? Ada lagi? ASI eksklusifnya? ASI eksklusif, oke. Masih minim. Oke, eksklusif. Ada lagi? Mungkin itu, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Ya, dengan senang hati, Pak. Oke, satu lagi. Tadi sudah ada laki-laki, sekarang perempuan. Ya. Soalnya kalau saya share screen nggak muncul ini pesertanya, jadi saya nggak bisa melihat. Oke, coba saya pengen mendengarkan suaranya. Ibu Evi Afifa, apakah ada?
Nah, ini muncul fotonya nih. Bu Evi, apakah ada Bu Evi? Ternyata tidak ada juga. Oke, saya random lagi. Ibu Anis Widiarti. Ada? Bu Anis? Tidak ada juga. Oke. Ini banyak yang nggak ada ya. Jangan-jangan saya ditinggal tidur nih sama teman-teman. Kemudian saya random lagi. Pak atau Mas Ahmad Ishak Adin. Ada nggak? Halo, Bapak atau Mas Ahmad Ishak Adin? Ada juga nih. Oke, lagi saya random. Ibu atau Mbak Nur Eka Yunitasari. Eka Yunitasari. Adakah? Oke, baik, ada juga ya. Oke, silakan volunteer yuk, biar cepat selesai yuk. Ada nggak yang mau menjawab? Nambahin tadi, yang sudah disebutkan Mas Aditya, ada rumah yang tidak sehat, kemudian KB tadi ya, saya ini share lagi, sorry. Nah, ada KB, kemudian ada ASI, sanitasi. Gizi buruk, Pak. Gizi buruk. Siapa nih? Saya catat dulu namanya. Gizi buruk. Kasus DM Di bawah garis merah. Bu Ira. Terus Bu Kari tadi ya, atau siapa tadi ya? Bu Dina Aulia. Ya, gizi buruk, Pak. Gizi buruk, Ira, oke. ya. Kemudian obesitas juga masih banyak kasusnya, Pak. Oke, obesitas ya. Oke. Ada lagi? Hipertensi. Hipertensi, oke, good. Apa lagi? DM, oke, mantap. Apa lagi? Masyarakat ini pengelolaan jenis sanitasi. Sanitasi ya, oke. Makanya tidak ada bin. Oke, masih ada? Akses air minum, Pak. Oke, akses air minum, oke, mantap. Ada lagi? Terus akses sanitasi layaknya juga kurang daripada Oke. jumlah penduduknya. Nah, oke, benar, betul. Akses tidak layak. Banyak ya masalahnya ya. Oke, terima kasih semua responnya ya. Terima kasih luar biasa ya. Jadi memang betul sekali tadi apa yang disampaikan teman-teman semuanya, ada rumah tidak sehat, sanitasinya juga tidak layak, ada KB yang seakan-akan dia KB setelah persalinan, ASEAN yang belum tercapai, masih ada gizi buruk pada balita, obesitas masih banyak, kemudian HT-nya juga masih ada, DM juga masih ada, pengelolaan makanannya tidak hygiene, akses air minum juga tidak bagus. Oke, itu data fokus betul ya. Nantinya panjenengan akan kelompokkan. Nah, the next questions, ya kan? Silakan. Kira-kira dari beberapa masalah keperawatan ini kira-kira mau diarahkan ke masalah keperawatan yang mana? Ada yang mau jadi volunteer sebelum saya random untuk memilih? Pemelihara kesehatan tidak efektif, Pak. Bentar, Mbak Dila ya. Belum Mbak Dila. Dila Ayu. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Oke, ada lagi yang berbeda pendapat? Bu Ira, apa Bu Ira? Perilaku kesehatan yang kurang, Pak, yang kurang baik. Perilaku kesehatan cenderung berisiko ya? Ya, cenderung berisiko. Oke, mantap. Oke, yang lain ada lagi? Defisit kesehatan komunitas. Defisit kesehatan komunitas. Oke, mantap. Ada lagi?
Oke, kalau nggak ada cukup ya. Ya betul ya. Jadi apa yang tadi disampaikan Bu Febriana, Bu Ira, Bu Bella Ayu itu betul. Ya dari kasus ini betul sekali ada defisit kesehatan komunitas. Karena kenapa case-nya banyak banget nih. Ya kan, mungkin ada pembelian kesehatan tidak efektif. Ya bisa benar juga, tetapi harus dilihat dulu. Ya, kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu nanti sebetulnya betul kalau dari case-nya, tetapi kita lihat, ya kan? Ini itu HT-nya itu karena apa, DM itu karena apa. Kalau misalkan dia itu karena pola makan yang tidak bagus, tidak terkontrol, ya kan, ya, berarti itu bisa kita jadikan sebagai pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Artinya dia itu HT-nya itu dia tuh nggak tahu kalau misalkan makan makanan yang asin itu bisa menyebabkan HT, makan makanan yang kolesterol itu bisa menyebabkan hipertensi, makan makanan yang bisa menyebabkan DM, dia nggak tahu sehingga dia sakit lah itu pemeliharaan. Kalau manajemen kesehatan bedanya ini ya Bapak Ibu, kalau manajemen itu berarti dia tuh sebenarnya udah paham, udah tahu, ya kan? Oh saya tuh HT, saya tuh DM, saya itu obesitas tapi yus ngerti DM nyuci mangan nasi yang banyak, nggak olahraga, nggak mau minum obat, gitu kan, nggak mau melakukan aktivitas fisik, turun tok, gitu kan, leyeh-leyeh tok. Nah itu namanya manajemen kesehatan tidak efektif. Artinya dia sudah tahu penyakitnya, tetapi dia tidak mampu berperilaku sehat untuk menunjang kesehatannya. Itu ya. Kemudian perilaku kesehatan cenderung beresiko ini juga boleh, tapi kita harus lengkapi lagi, ya kan? Kalau di sini misalnya kayak tadi ya, misalnya di sini itu dia sudah tahu HT, tetapi mungkin dia masih melakukan kebiasaan merokok, itu hampir sama dengan manajemen kesehatan tidak efektif. Tetapi kalau manajemen itu dia tidak melakukan perilaku sehat untuk menyelesaikan masalahnya, itu manajemen. Tetapi kalau perilaku kesehatan dan berisiko itu dia itu melakukan resiko perilaku yang memperburuk kesehatan. Ya, kalau manajemen itu berarti dia harusnya kan, kalau dia harusnya dia terendah gula, harusnya tuh melakukan itu. Kemudian harusnya dia exercise, harusnya jangan stres, harus ikut prolanis, cek DM setiap bulan, itu kan minum obat teratur. Ya, seperti itu boleh, betul semuanya. Tinggal nanti konteksnya kita datanya dulu. Kemudian ke the last question sebelum saya tutup. Kira-kira dengan data ini apa kegiatan yang akan kamu lakukan atau panjenengan lakukan? Yuk, Cung, volunteers. Angkat tangan. Dengan banyaknya data tadi, masalahnya ini, apa kegiatan yang akan kamu panjenengan lakukan di masyarakat itu? Mau ngadain kegiatan apa? Mau ngadain program apa? Penkes, Pak. Penkes, bentar, Mas Aditya ya. Penkes tentang apa nih? Kira-kira? PHBS, Pak. Pentingnya ASI eksklusif. ASI eksklusif. Ya tergantung tadi ya, masalah-masalahnya ya. Ada masalah KB yang kita Penkes ke Pak. Nah, betul Bu Ira. Kalau KB ya kita ngomongin ke KB. Sasarannya kemana? Ya pus. Masalah usia subur, jangan ke anak kecil kita kasih materi KB kan nggak tepat, kan? Kemudian gizi buruk, ya kan? Kita misalnya kita ngasih Penkes nih, gizi buruk. Kira-kira ke siapa nih kita kasih Penkesnya? Orang tuanya. Itu sampai kamu dengan ngumpulin tuh anak-anak SD atau anak-anak belum sekolah, dikumpulin dikasih tahu ini lagi dibaiki ini. Itu ya kan, itu disesuaikan dengan Sasarannya, Pak. sasarannya, betul. Kemudian tadi kayak obesitas HT/DM ya kepada pasien-pasien yang HT/DM obesitas, tergantung nanti Penkesnya jenengan itu mau memberikan ilmu tentang pencegahannya atau mau memberikan tentang perawatannya, ya tergantung. Kemudian kayak misalkan apalagi tadi masalahnya rumah tidak sehat, berarti kita mengajak orang-orang yang rumahnya mungkin belum sehat, kita berikan gambar ini loh rumah yang sehat, bukan rumah yang mahal tapi yang penting sehat, ya ventilasinya, pencahayaannya, pengelolaan limbahnya dan sebagainya, ya, dan masalah-masalah yang lainnya. Oke, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah sedikit tergambarkan dari proses asuhan keperawatan komunitas? Sudah, Pak.
Alhamdulillah, Pak. Oke, siap. Oke, sebelum saya akhiri, ya, saya bacakan kesimpulan terlebih dahulu. Jadi kalau kita berbicara tentang proses perawatan komunitas berarti dari pengkajian, ya kan, analisis data, menegakkan diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Data yang dikaji tadi banyak sekali, ya, ada sejarah, demografi, tipe keluarga, status perkawinan, statistik vital, keyakinan, dan sebagainya, sampai persepsi masyarakat dan perawat. Karena nanti harapannya ada kolaborasi antara masyarakat sebagai orang yang punya masalah dan perawat, orang yang akan membantu menyelesaikan masalah. Kemudian strateginya tadi betul sekali, ada proses kelompok, hub promotion, dan partnership atau kemitraan jejaring dengan pihak yang ketiga. Dengan kriteria evaluasi yang harus kita lakukan adalah harus relevan, ya, programnya, harus efektif, murah atau efisiensi, ada hasilnya sesuai dengan indikator, kemudian berdampak positif, dan yang paling penting adalah keberlanjutan atau sustainability-nya atau maintenance. Seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu sekalian. Oke, ini terakhir. Ya, ini untuk teman-teman, ya, untuk memotivasi lah istilahnya lah, ya, karena kita juga saling belajar gitu kan. Jadi ada beberapa quotes yang saya dapatkan dari internet dan selalu saya tanamkan dalam diri saya. Yang pertama adalah jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan, dan belajar memang melelahkan. Kayak sekarang ya, capek banget rasanya dari pagi sampai siang, sore hari ini saya ngoceh terus tuh, ya kan. Namun akan lebih melelahkan lagi jika saat ini kamu tidak belajar. Oke, demikian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Mudah-mudahan praktek komunitas meskipun mulai di bulan puasa bisa menambah amal kebaikan panjenengan. Amin. Oke, mohon izin bisa di-on-cam-kan dulu, saya akan share, akan print screenshot maksudnya, print screen. Ya, saya akan laporkan ke Prodi. Bisa on cam, saya tunggu. Saya akan print. Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika terlalu lama dan terlalu mana-mana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu nanti di selanjutnya, ya. Oke, terima kasih. Oke, sami-sami. Silakan bisa meninggalkan Zoom meeting. Mohon izin untuk end meeting. Debi ngantuk, Dep. Izin ya, Pak. Ya, silakan, matur suwun. Baik, demikianlah pemaparan materi saya tentang konsep asuhan keperawatan komunitas pada salah satu materi yang ada di mata kuliah keperawatan komunitas pada mahasiswa S1 keperawatan semester 5. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selama pelatihan pekerti dari Universitas Bengkulu. Terima kasih atas masukan untuk kami. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami demi meningkatkan kualitas
pengajaran yang kami berikan kepada mahasiswa. Mohon maaf jika ada kesalahan selama mengikuti pelatihan pekerti. Demikian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.